Semangat pagi di hari Kamis 28 Januari 2021. Kita kembali bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda kemarin, kita belajar akan sabda dalam bingkai dilalah kersaning Allah, di mana kita dikehendaki Allah untuk menyertai Yesus, bertugas memberitakan Injil dengan dibekali kompetensi, kemampuan berupa kuasa mengusir setan. Hari ini kita akan semakin memantapkan keyakinan tentang panggilan dan kehendak Allah tersebut dengan pijakan ungkapan Jawa sadermo dadi wayang. Ungkapan Jawa tersebut menerangkan bahwa orang hidup hanya seperti wayang yang dikendalikan oleh sang dalang. Dalam kehidupan kita bisa mengatur dan merencanakan banyak hal, banyak urusan. Tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan kepastiannya. Kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dan harus kita jalani. Ada hal yang membedakan antara wayang secara nyata yang dikendalikan oleh dalang dengan kita yang sadermo dadi wayang, di mana pengendalinya adalah Tuhan. Saat dalang mengendalikan wayang, dalang memerankan setiap wayang sesuai dengan karakter masing-masing. Itu pun menggunakan patokan atau pakem yang berlaku di dalam dunia pewayangan. Saat karakter wayang sebagai pribadi yang lembut, rendah hati, seperti Rama Wijaya, demikian juga berbudi luhur, dalang akan memainkan wayang tersebut sesuai karakternya sebagai Rama Wijaya. Sebaliknya, jika karakter wayang seperti Rahwana yang berangasan, suka marah, mudah tersulut emosi, pengecut, dan lain sebagainya, dalang pun akan memainkan wayang sesuai dengan karakter Rahwana. Namun, jika Tuhan yang mengendalikan hidup kita, Tuhan yang menentukan hidup kita, kita tidak dimainkan berdasarkan karakter kita masing-masing. Namun karakter kita diubah dan harus berubah sesuai dengan kehendak sang pengendali kehidupan, yaitu Allah sendiri. Dasar keyakinan yang ada adalah bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Maka karakter manusia harus menyesuaikan diri pada kehendak Tuhan. Anggota keluarga Allah, leksionari bacaan 2 hari ini memberikan kesaksian tentang hidup
anggota keluarga Allah atau hidup orang-orang percaya hanya seperti wayang, sadermo dadi wayang. Tuhanlah penentu dan pemegang kendali kehidupan. Surat Roma pasal yang ke-9 ayat 6 sampai 18 memberikan kesaksian kepada kita demikian. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Tetapi ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya engkau memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Demikian kesaksian yang tertulis dalam surat Roma. Anggota keluarga Allah, bacaan hari ini dimulai dengan kalimat akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Itu berarti apa yang sudah disabdakan oleh Allah tidak bisa digagalkan, tidak bisa dibatalkan, dan tidak bisa ditiadakan oleh siapapun, termasuk oleh kehendak dan karakter manusia. Yang disabdakan Allah adalah yang dikehendakinya untuk terjadi dan terlaksana dalam kehidupan. Orang-orang yang dipilih, ditetapkan menjadi anak-anak Allah pun tidak bisa dibatasi oleh keturunan Abraham secara fisik ataupun keturunan bangsa Israel. Ayat 8 menyatakan kepada kita, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Anggota keluarga Allah, anak-anak perjanjian berbeda pemahamannya dengan anak yang dijanjikan. Anak yang dijanjikan berpengertian hanya sekedar diberi janji tentang keturunan berupa seorang anak. Setelah janji dipenuhi,
setelah anak diberikan dan diperoleh, sudah cukup. Manusia kemudian bisa hidup semau gue, seenaknya sendiri. Pokoknya aku sudah menerima apa yang dijanjikan. Sedangkan anak-anak perjanjian sama sekali berbeda. Yang namanya perjanjian dilakukan oleh dua belah pihak dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Misalnya, perjanjian sewa tanah. Pihak yang pertama menyatakan bahwa ia memiliki sebidang tanah sawah yang disewakan selama kurun waktu tertentu, dan selama kurun waktu itu ia tidak punya hak untuk mengolah, mengelola, mengerjakan, apalagi mengambil hasil dari sawah tersebut. Pihak yang kedua menyatakan dia menyewa tanah sawah tersebut dengan bayaran uang dalam kurun waktu tertentu, dan selama kurun waktu tertentu ia yang punya hak untuk mengerjakan, mengelola, dan mengambil hasil dari sawah tersebut. Itu sistem sewa tanah sawah. Sedangkan yang dimaksud anak-anak perjanjian adalah perjanjian antara manusia dengan Allah, di mana perjanjian itu berisi, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikian yang tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 16, Ibrani 8 ayat 10, Wahyu 21 ayat yang ketiga. Dalam hal ini, manusia menyatakan diri akan berbakti dan hidup menurut pada kehendak Allah. Dan Allah akan selalu berada di tengah-tengah manusia untuk menyertai kehidupan manusia. Untuk apa Allah berada di tengah manusia ketika manusia menuruti kehendaknya di dalam penyertaannya? Di samping Allah akan memberikan berkat-berkatnya, yang utama adalah agar manusia selalu merasakan damai di dalam hidupnya. Dalam hal ini, Tuhan tidak menjanjikan atau memberi janji bahwa hidup manusia hanya akan enak, nyaman, aman, tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa badai kehidupan, bukan. Tetapi ketika Allah berada di tengah-tengah hidup orang yang menuruti kehendaknya, orang tersebut akan merasakan efek damai sejahtera milik Allah. Efek damai sejahtera ini yang akan memampukan manusia menjalani hidup dengan lebih baik apapun keadaannya. Bahkan sekalipun sedang merasakan permasalahan dan terjangan badai hidup sekalipun, anak-anak perjanjian akan tetap bisa melampauinya dengan damai sejahtera. Dan itulah yang dikatakan dalam bacaan kita, anak-anak perjanjian sebagai keturunan yang benar. Itulah yang dikehendaki Allah atas kehidupan setiap anggota keluarga Allah. Saya, ibu bapak, dan saudara-saudara semua. Itulah yang dikehendaki Allah atas kehidupan orang-orang yang mengaku Allah berkarya di dalam Yesus Kristus sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Jadi, hidup anggota keluarga Allah dan orang-orang percaya
memang sakdermo dadi wayang, yaitu bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Maka karakter kita, karakter anggota keluarga Allah, karakter orang-orang yang percaya kepadanya harus berubah sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita pun menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang pasti, Allah sudah bermurah hati dan berbelas kasihan kepada kita. Seperti kesaksian dalam ayat 15 bacaan hari ini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita sudah menerima belas kasihan dan murah hati Allah. Kita dijadikan anak-anak yang dipanggil, ditetapkannya untuk menyertai Yesus Kristus, dan kita orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Mari kita tetap menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah, sekalipun bagikan mendaki bukit yang tidak mudah, namun kita punya keyakinan yang kuat, Allah ada di tengah kita, Allah menyertai kita. Kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tinta yang cemas. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh,
Tuhan mantapkan langkahku. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Kami boleh menerima sabda-Mu hari ini. Dan sekarang layakkan kami sebagai anggota keluarga Allah mewujudkan sabda-Mu dengan baik, karena Engkau Allah yang selalu berada di tengah-tengah kami beserta dengan kehidupan kami dan sumber damai sejahtera bagi kami. Bahkan ketika kami anggota keluarga Allah di dalam kelemahan ragawi dengan sakit penyakit yang kami alami, baik sakit penyakit sesaat, sakit penyakit yang sudah menaun yang harus ada dalam tubuh kami, ataupun sakit penyakit dampak COVID yang boleh kami rasakan saat ini. Kasih setia-Mu, penguatan-Mu, dan Engkau Allah yang selalu ada di tengah-tengah kami tetap kami rasakan. Anak-anak kami di dalam usia pendidikan mereka di masa pandemi bersekolah dengan sistem belajar jarak jauh dengan segala keterbatasan dan kesulitan tersendiri, Tuhan berkuasa. Dan yang lebih utama, ajarkan kepada mereka dan mampukan kami menolong mereka, mengajak selalu mengenali akan kasih dan kuasa-Mu yang tidak pernah berhenti. Tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat, dan semua komponen bangsa dan negara, termasuk para medis yang menjadi garda paling depan suasana penanganan pandemi. Biarlah kasih setia-Mu tetap ada bersama-sama dengan masyarakat membangun hidup, bahu-membahu, menggapai damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Sekarang tetap memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami di dalam kedukaan mereka karena bencana yang mereka alami. Baik bencana gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana yang ada di bumi pertiwi ini, Tuhan tetap berkuasa sepenuhnya. Kami anggota keluarga Allah dan gereja-gereja yang Kau panggil untuk terlibat di dalam mengumpulkan dana, di dalam hal mendoakan, di dalam kami saling mendukung, biarlah kasih setia-Mu tetap ada. Membangun kehidupan semakin sesuai dengan kehendak-Mu oleh gereja-gereja Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan kuasai. Itu doa kami Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami karena keterbatasan manusia. Ampuni juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan dosa kesalahan semua komponen bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan hari ini dengan mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, panggilan Allah hari ini, membawa berkat yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.